Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini. Kita berjumpa lagi di session berikutnya. Bagaimana kita submit ya, submit naskah di jurnal online ya atau di OJS ya. Baik, langsung saja. Ini saya contohkan. Ada satu jurnal di Institut Miftal Huda Al-Azhar Kota Banjaran di sini ya. Ada sekitar lima ya, satu, dua, tiga, empat, lima jurnal ya. Ada jurnal Nahdlatul Fikr ya, kemudian ada jurnal Tijaroh ya, ada jurnal Munakahat ya, kemudian ada jurnal Jasmine ya, jurnal Azharuna ya, PAI, Jasmine PGMI ya, Munakahat ini Ahlus Sahsiah ya, kemudian jurnal Tijaroh Ekonomi Syariah, kemudian Nahdlatul Fikr ini jurnal berkaitan dengan uh, Sociocultural Studies ya, sosiologi ya, Islamic Studies ya, kemudian Islamic Education ya, Syariah Economic itu juga masuk ke lingkup Nahdlatul Fikr, jadi umum. Baik, saya contohkan di sini di jurnal Nahdlatul Fikr ya. Eh, kita lanjut ke jurnalnya atau mengunjungi jurnalnya ya. Ini salah satu contoh jurnalnya. Yang pertama adalah kita melakukan register terlebih dahulu ya. Kalau belum punya akun, kita register terlebih dahulu ya. Contohnya satu contoh namanya ini. Nah, ini nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya semisal ini, kemudian family name ya. Ini pakai yang nama terakhir aja. Kemudian afiliasi ya, afiliasi semisal institut ya. Nah, kemudian Indonesia, pilih negaranya ya. Kota Banjar ya. Kemudian emailnya ya, kita masukkan emailnya. Email ya, atau email yang dipunyai ya, Yahoo atau itu juga bisa ya. Kemudian username ya, ini username bebas ya, misal Asda Rumaisa saja atau Putri Ahyani saja juga bisa ya. Misal seperti ini ya, Asda Rumaisa ya. Kemudian passwordnya kita buat passwordnya ya, yang valid atau yang ini saja, yang mudah ya, bebas. Kemudian itu juga disamakan passwordnya. Kemudian pilih yes ya, agree to have my data collected dan seterusnya. I would like to be notified of the news ya, publication ya. Kemudian terakhir ini juga. Kemudian reviewing interest ini kepakaran atau keahlian ya atau peminatan ya, peminatan keilmuannya apa ya.
semisal bidang pendidikan ya. Nah, pilih pendidikan saja. Atau di bidang hukum, pilih hukum ya. Bidang ekonomi berarti apa? Misal teknologi, isi teknologi ya. Misal mahasiswa ekonomi syariah, berarti ekonomi Islamic economic ya. Kemudian ya haulus berarti hukum keluarga, berarti Islamic law ya. Ya, contoh saja nanti bisa diedit ya, kemudian register. Nah, kemudian simpan saja passwordnya biar tidak lupa ya. Kemudian masuk ke edit my profile ya. Jadi harus mengedit, mengecek terlebih dahulu profilnya ya. Nah, edit my profile, kemudian cek ini kosongan saja ya, dicek lagi. Ini namanya misal panjang bisa seperti ini ya, nama belakangnya. Nah, nama aslinya kan Azhar Melisa Putrahyani ya. Misal panjang bisa seperti ini, nama depan, ini given name ya. Nah, kalau nama belakang itu biasanya nama ini ya, Bani, Bani atau turunan siapa ya. Misal ini kayak seperti itu saja ya. Kobilah ya. Kemudian simpan ya. Kemudian cek lagi kontak personnya ya, afiliasinya dicek lagi, nomor handphone jika diperlukan ya. Kemudian negaranya juga dicek, kemudian simpan. Kemudian lanjut ke roles atau peran ya. Nah, ini harus mengganti ini ya, perannya. Perannya kita pilih author ya. Kalau reviewer nanti tidak bisa mengupload naskah. Kalau reader juga hanya bisa membaca saja, membaca, penulis, reviewer ya. Jadi pilih satu saja atau semuanya nggak apa-apa. Pilih semua saja. Kemudian semisal bidang kepakarannya atau bidang keahliannya atau peminatannya ada yang salah bisa dihapus ya. Kemudian simpan ya. Ganti yang relevan. Misal kepakarannya atau prodinya ya. Islamic Studies, ya. Islamic Studies. Misal seperti itu ya. Kemudian simpan ya. Misal ingin nambah lagi juga bisa ya. Kita ada education misalnya. Education ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian simpan ya. Kemudian publik ini kosongan saja ya. Atau kalau sudah punya orchid dimasukkan di sini ya. Ini kosongan saja. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Cukup ya untuk kelengkapan ini. My profile-nya sudah cukup. Ini edit profile-nya sudah cukup ya. Cara mengeditnya di sini ya. Uh, uh, Edit profile, nah, kemudian sesuaikan ya. Mulai dari email ya. Kalau salah ya. Kemudian lanjut ke new submission, submit baru ya, atau upload naskah baru. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah penyesuaian dengan template ya. Misal template JNF atau jurnal Nahdlatul Fikr ini kita cek terlebih dahulu ya, atau bagi yang sudah pernah mempunyai ya, memiliki template. Template ini semacam panduan penulisan ya. Semisal panduannya ini ada di sini ya, artikel template. Template-nya ya.
Ini template-nya tinggal disesuaikan ya. Nah, ini mulai dari judul ya, di-download, kemudian diisi ya afiliasinya. Nah, ini jika sudah selesai ya, jika sudah selesai, misal download, submit ya. Nah, nama ya, bisa enggak ya, nama penulisnya. Kita cek, kita isi ya, nama penulis, judul ya, judulnya apa, penulisnya ya, kemudian abstrak ya. Abstrak diisi, penaklukan sampai selesai. Andai ini saya contohkan sudah selesai ya. Kemudian lanjut ke proses submission tadi ya. Sudah selesai, kemudian kembali lagi ke new submission. Kemudian kita ketikkan judulnya ya di sini. Misal pendidikan keluarga. Nah, misalnya judulnya seperti ini ya. Kemudian pilih ya, centang ya. Kemudian siap submission. Keyword, kata kunci ya. Kata kunci juga sesuaikan. Dalam pendidikan ya. Dan koma ya. Atau enter lah. Enter terlebih dahulu. Kemudian hukum Islam ya. Kemudian Mahfud ya. Kemudian ya, 5 ya. Minimal 5 atau sampai 6 lah. 4 juga tidak masalah ya. Kemudian abstraknya ya. Abstraknya masukkan ya. Abstraknya masukkan ya. Sampai sekitar 10 apa 150 kata atau 200 kata ya, atau maksimal 250 kata ya. Kemudian sumber referensi juga dimasukkan ya, referensinya, bukunya, atau dari jurnal mana ya. Kemudian klik continue ya. Kemudian upload file yang tadi ya. Upload file, misal nama penulisnya ini, oke, kita pilih artikel ya. Misal, nah kita ganti saja. Nah, kita pilih artikel tag ya. Ini. Kemudian save for later ya. For later ya. Atau langsung saja ke continue ya. Jika ingin langsung diteruskan. Kalau save for later disimpan terlebih dahulu. Mungkin ada yang perlu diedit ya. Kalau langsung berarti pilih langsung continue saja ya. Nah, ini yang terpenting di sini ya. Mengecek nama penulis. Nama depannya huruf besar ya. Ini R P A. Nah, jika ada kesalahan, edit ya. Edit ya. Nama family name-nya.
Millenniumnya, nama terakhirnya. Orchid kalau ada ya. Nah, misal ingin ditambahkan negara juga bisa ya. Atau Jawa Barat. Kemudian chef. Kemudian preview bisa juga. Nah, ini hasilnya. Nah, bulannya. Kemudian add contributor ini jika penulisnya lebih dari satu ya. Misal ingin menambahkan penulis di sini ya. Add contributor, nama pertamanya siapa, nama terakhirnya siapa ya. Misal namanya cuma satu ya. Misal namanya cuma Hisam ya. Berarti family Hisam juga ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian email ya. Email juga. Nah, ini misal dua nama ya. Dia negara ya. Indonesia. Kemudian afiliasi ya. Afiliasi juga sama ya. Jawa Barat ya. Kalau sudah berarti disimpan ya. Simpan. Misal ingin penulisnya cuma satu berarti yang ini dihapus saja. Kemudian primary kontak ini adalah kontributor ya, maksudnya adalah koresponden ya, yang bertanggung jawab dalam naskah, menyusun naskah, pengiriman naskah hingga seluruh proses apa itu review nanti ya setelah di-upload ya. Jadi nanti setelah proses submit ini selesai ya, proses upload ini selesai, langkah selanjutnya adalah menunggu review, proses review dari reviewer ya. Biasanya ada dua reviewer atau tiga reviewer ya, Eh, dua kali, tiga kali ya, disesuaikan dengan tingkat kesalahannya atau koreksinya, hasil ulasan dari reviewer ya. Sekitar 1 minggu atau 1 bulan ya, atau bahkan berbulan-bulan ya. Oke, misalnya ini salah, dihapus saja sendiri ya. Kemudian continue ya. Kemudian yang terakhir adalah continue ya. Ini komen untuk editor bisa ya. Berikut kami kirimkan naskah tentang ikan lembaga basis demokrasi ya di Banjar. Ini DC deskripsi singkatan saja ya. Tidak perlu DC juga tidak masalah ya. Deskripsi atau sinopsis naskahnya ya agar menarik, agar diterima ya, agar cepat diterima. Terima kasih, hormat kami menulis. Penulisnya siapa namanya? Kawan-kawan ya. Misal sendiri berarti kemudian continue ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, terakhir adalah submit atau kirim ya. Ini terakhir. Langkah terakhir ini ya. Jadi kalau sudah disubmit, sudah diupload, berarti sudah selesai. Tinggal menunggu review. Kita klik submit ya. Nah, ini the submission pendidikan keluarga judulnya ya will be submitted to Nahdlatul Fikr
for editorial review. Ya. Atau semisal judul bahasa Indonesia yang ingin diganti, bisa ya. Tinggal diganti saja, edit ya, title-nya. Bisa kita gunakan aplikasi ChatGPT atau Google Translate ya. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Untuk judul abstraknya. Ya. Misal bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini itu 15 kata ya. Abstraknya itu judulnya ya. Kita ganti. Kemudian judul abstrak untuk judul berikut. Nah, ini susunannya ya. Kita cek terlebih dahulu hasil yang sudah terbit ya di Nahdlatul Fikr ya. Ini satu contoh saja ya. Arsip bisa dilihat di arsipnya ya. Nah, ini yang sudah terbit ya. Nah, susun judul seperti ini. Apa abstrak seperti ini ya. Background, kemudian metode ya, kemudian result ya atau hasil, kemudian discussion, kemudian conclusion ya, kemudian novelty. Ini sebagai contoh saja ya. Di template jurnal Learning Speaker ya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya. Kita cek bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Pendidikan hukum liberal merupakan aspek penting dalam membentuk kesadaran hukum, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang nilai-nilainya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Dan sengketa hak asuh menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap prinsip Islam. Di sektor lebih dahulu ya, juga ada yang kurang sesuai ya. Penelitian, pendekatan diskusi analitik, observasi lapangan, wawancara ya, misalnya ya. Di hukum yang saat ini diteruskan prinsip pakosit ya, sistematis, diskusi ya. Temuannya, yang penting ciri khas di Nahdlatul Ulama adalah kebaruan atau novelty. Ya. Di tingkat lokal sebagai pendekatan baru dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat Muslim. Ya. Oke, kita copy ya, yang versi Inggrisnya, kemudian kita upload di sini ya, abstraknya. Oke, cukup ya. Kemudian kata kunci juga sama ya, ini dihapus, diganti ya. 5 kata kunci ya. Contoh saja ya. Nah,
Nah, ini ya, kita copy, kemudian simpan di sini ya. Nah, ini saja. Kemudian referensi ya. Referensi, misalnya referensinya eh, jurnal ya. Misal ini referensinya ya. Referensinya misal satu ini ya. Apa style ya. Nah, ini satu referensi ya. Eh, referensi sebanyak mungkin ya. Ini baru satu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh saja ya. Oke. Kalau sudah ini, sudah selesai, sudah oke. Continue ya. Nah, terakhir adalah submit ini. Klik submit ya. Yes. Nah, setelah ini baru selesai. Nah, ini biasanya untuk para mahasiswa, para mahasiswa S1, S2, S3 ya. Itu ketika ada tugas submit ya, tugas upload naskah di jurnal online ya, di OCS, itu biasanya dimintakan bukti submitnya, bukti upload naskahnya, bukti pengiriman naskahnya, dan mencantumkan nama dosennya. Biasanya itu kalau di kampus kampus di Indonesia ya, secara umum ya. Baik, eh, kalau seperti ini ditunggu lama, kita biarkan saja ya. Nah, ini sudah ya, kita cek. Nah, ini hasilnya yang sudah disubmit ya, view ya. Nah, ini bukti submitnya ini ya. Bukti submitnya ini di screenshot ya. Screenshot kemudian dikirim apa? Disimpan di Word ya. Atau kalau yang paling mudah adalah seperti ini ya. View kemudian karena ini versi OJS-nya adalah tampilan seperti ini, maka nah ini ya beda-beda ininya ya. Nama penulisnya tidak tercantum ya, maksudnya tidak eh, muncul semua ya. Maka yang terpenting adalah bukti submit di semuanya berarti ya. Ini dikirim ya, bukti submitnya, di screenshot ya, kemudian disimpan ya di Word ya. Simpan di Word satu, kemudian view ya. View-nya juga sama ini ya, screenshot, simpan lagi. Nah, ini karena untuk ini saja, landscape saja ya. Di screenshot sudah, kemudian ini juga sama ya. Ini dikirimkan ke dosennya, itu untuk biasanya untuk tugas-tugasnya. Ya. Satu sudah, kemudian publication ya di sini, judulnya ya. Judulnya,
Oke, dirapikan saja. Kemudian nama ya. Nah, ini namanya sudah terlihat. Kalau untuk tugas ini. Kemudian close, simpan ya. Simpan, kita kasih nama, submit, tugas, submit, untuk mata kuliah apa ya. Simpan, nah ini tampilannya ya. Mulai dari judul, kemudian submissionnya ya. Ini submission. Kemudian publikasinya atau tampilan publikasinya, judul ya, dan abstrak. Kemudian penulisnya muncul ya, tertera jelas. Kemudian kalau ingin dipermudah atau lebih simple, ya ini seperti ini ya. Nah ini Ctrl P langsung print ya. Ctrl P ini seperti ini ya. Kemudian simpan ya. Satu, kemudian arsipnya atau view-nya ya. View, Ctrl P, PDF, save PDF ya. Yang publikasi juga sama ya. Nah ini lebih mudah ya, lebih simple. Bisa potret, bisa landscape ya. Nah ini landscape saja ya, biar bagus ya. Kemudian tadi kontributor juga sama, Ctrl P ya. Itu lebih cepat ya. Kemudian ini Ctrl P juga sama ya. Nah, baru digabung ya. Digabungnya apa? PDF gabung ya. PDF gabung. Simpan, kemudian file-file tadi yang sudah disubmit dimasukkan ya, digabungkan jadi satu. Nanti hasilnya akan sama ya. Baik, seperti itu ya. Cara submit yang mudah via UJS online ya. Bagi kalian yang belum pernah submit atau yang sedang belajar submit bisa eh, melihat video ini ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Salam literasi.